Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hamba Allah, guru-guru kami sekalian, jamaah yang berhadir, kita memuji Allah Azza wa Jalla telah dapat kita rasakan rutinitas ibadah puasa hingga hari ini sebagai hari yang ke-17 yang dikenal dengan momentum besar hari nuzulul Quran. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa Al-Quran menyebarkan di atas permukaan bumi, kita menyampaikan salatu wassalama keluarga dan ashabnya sekalian. Baiklah jamaah sekalian, sehubungan dengan momentum nuzulul Quran yang semalam sudah kita dengarkan di berbagai masjid, momen peringatan nuzulul Quran. Hari ini kita melihat sisi lain daripada keutamaan Al-Quran. Saya membaca kitab Dirasah fi Ulumil Quran oleh Syekh Sulaiman Ar-Rumi, salah satu kitab yang dipakai di dalam perkuliahan di Malik Saud Riyadh, Arab Saudi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadlu istima'il Quran. Bab keutamaan kelebihan, bukan hanya keutamaan kelebihan tapi perintah, memang perintah membaca mendengar Al-Quran. Wa kama waradal wa'du bisawabi ala tilawatil Quran, sebagaimana Allah menjanjikan pahala kepada yang membaca, dan ini sudah dibahas sebelumnya. Faqad warada aidan al-wa'da bisawabi, juga Allah menjanjikan memberi pahala limustami'it tilawah, kepada yang mendengar. Kalau orang yang membaca ya mungkin lebih mudah dipahami. Hai kabut hai yang ana fala, kabut hai. Sehingga di tengah rumbut yang lain, yang peruko, nama main HP karena kepikir ana urusan kan. Padahal ada urusan dengan mendengar. Jadi Allah memberi pahala kepada yang membaca dan juga kepada yang mendengar, sama-sama sawab, sama-sama diberikan balasan pahala. Tetapi pahala yang diberikan kepada mustami', pendengar atau menyimak, bi khusyu'in, memang benar-benar bersahaja mendengar, menikmati suara Al-Quran itu betul-betul. Dan inilah yang dipraktekkan di banyak tempat. Kita melihat mengundang orang lain untuk membaca Al-Quran, saya diundang seorang, yang lain duduk seperti kita halaqah, itu betul-betul dinikmati suara Al-Quran. Syukur alhamdulillah kegiatan semacam ini banyak dilakukan, terutama di negara Iran, di negara India, Afghanistan, dan di Timur Tengah. Kari-kari kita diundang kan, banyak kari-kari internasional termasuk dari Aceh itu Takdir Feriza sering diundang ke negara orang untuk dinikmati suaranya yang mengalunkan tilawatil Quran. Orang itulah orang hiburan spiritual, maksudnya itu kan menghibur jiwa. Semestinya itulah yang disebut dengan menghibur jiwa. Jadi boleh dikatakan kita tertreh oleh kukanya yang panah kuat dengar Quran, nyan yang betul. Jadi Al-Quran itulah obat stres. Daripada mendengar entah apa yang didengar, uram hanampat ujung lebih lom. Kalau ayat Al-Quran enggak masalah kita enggak tahu uram ujung, satu huruf saja kita dengar sudah dihitung berpahala. Jadi Al-Quran diberikan pahala walau dia dengar enggak tahu uram, enggak tahu ujung, pokoknya dia mendengarkan kalam Allah itu. Tapi kalau bukan Al-Quran,
Kalau nggak tahu pangkal, nggak tahu ujung, malah bahaya kita dengar. Habis dengar memang putra le pegah beno. Karena hana 4 orang. Akibatnya ujung be hana 4. Maka ke mbek tak kam tutu hana 4 orang ujung hana ke depan kakak tuut. Maka kita dulu di waktu kecil sampai di waktu remaja diingatkan oleh orang tua. Ai, bek sabe pu ngah bagop. Bek sabe pu nya PUK leh pu tingkatan ho. Ya mbak. Bek sabe pu. Jadi artinya jangan mendengar berita orang lain, pembicaraan orang lain yang kita tidak berkepentingan di sana. Maka hadis Nabi dalam etika kita disuruh menghindari mendekat orang yang berbicara secara rahasia. Bantaja dia mata urang nak geduk pak sago dua ke geduk. Tempat lain berayar pi ho gak dua ke. Nyambe tak sabe pu dia. Itu pasti ada sesuatu yang dibicarakan. Itu kalau dalam pembicaraan manusia. Tapi kalau mendengar Al-Quran, di mana orang yang mendengar bukan menjauh kita, malah semakin mendekat kita, semakin mendekat. Adapun yang membaca diberikan pahala, yang mendengar juga diberikan pahala, bukan pahala yang membaca diberikan kepada yang mendengar, tapi pahala lain. Sekiranya pahala yang membaca diberikan pada yang mendengar, maka tengok kan tak larang biar kat dia dengar lu baca Quran. Tu gagak cok pahala lu ngaji ukah. Kan menan pahala lain ni. Maka semisal yang sebesar pahala yang pembaca, karena ini masuk dalam ranah hadis man dalla ala khairin. Jadi falahu mislu ajru fa'ili, pahalanya sebanding. Misalnya untuk yang membaca diberi pahala 1000 misalnya, yang mendengar juga 1000, maka boleh memperdengarkan Al-Quran. Jadi orang yang baca Quran dengan suara besar, jihar, harus mengamalkan konsep ini. Betro orang yang hana konsep, dengar-dengar juga baca Quran. Bek riya tak ada. Jadi pak tidak nak dengar bah, nak dengar kah nak ada nak pahala tanya. Maka di dalam tafsir nanti dilihat tafsir Sawiyah, Imam Sawi menulis satu konsep di sana. Fa israrul amal la tadullu alal ikhlas. Merahasiakan amal, sir, israr itu sir. Sir itu tidak otomatis sebagai simbol ikhlas. Tidak otomatis. Sebaliknya, wa ijharuhu, dan memperlihatkan amal, menampakkan amal. Misalnya baca Quran tadi, kan didengar orang. La yadullu ala riyai, bukan juga otomatis itu riya. Maka riya tidak ada hubungan dengan sir atau jihar. Kalau memang riya, sir pun riya itu. Kalau memang ikhlas, dilihat orang pun itu ikhlas. Maka ada dalam ayat Al-Quran, in tubdus sadaqatu fani'immahi wa in tuhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Kan dua-duanya bagus itu. Sama seperti nafal tu. Nafar awal bagus, nafar sani lebih bagus lagi. Kita mendengar membaca Al-Quran dengan sendiri, enggak ada yang dengar, bagus. Kita baca keras biar kedengaran, lebih bagus juga, karena bisa didengar orang, dapat pahala orang dicangkok dari kita. Dan ini tidak mengganggu sinyal kita. Beda dengan wifi, bila tak awak pakai, kalau lihat katanya jangan pakai, jangan kasih yang pin, nomor kode ya, passwordnya. Maka ramai tak awak pakai lelet wifi kita. Maka kita yang punya wifi, kalau kita gunakan wifi itu untuk sendiri, kita nggak usah kasih nomor password untuk ramai orang, karena semua dicangkok, sinyalnya melemah. Tapi mereka baca Quran, hanjit akun, nyampe ramai tak orang dengar, tak kuat ada leung tu. Makin banyak didengar, sinyal makin kuat. Inilah dia beda wifi sistem dengan tilawati sistem. Jamaah sekalian yang mulia, jadi perintah mendengar bi khusyu'in, dengan khusyuk, wa tadabburin, dengan menghayati. Tapi menghayati ini saya kira kalau enggak mengerti bahasa Arab, anda datang pegah yo. Enggak tahu apa yang dibaca. Mungkin kalau memang yang enggak sampai tahap paham yang dibaca, minimal khusyuk saja, menikmati huruf-hurufnya.
menikmati bacaannya walaupun tak tahu arti. Mungkin enggak tahu arti maka enggak tahu dihayati dia. Misalnya Al-Quran yang dia baca sedang bicara tentang langit misalnya. Karena orang dengarnya hana gedepu langit, gimana kena hayati le. Maka mungkin dia enggak sampai pada taraf menghayati, tapi menikmati saja, mendengar saja. Kemudian wa insat. Ini enggak mesti tahu arti. Dan diperintahkan bagi yang mendengar Al-Quran itu bukan dengar-dengaran, tapi juga insat, artinya diam, betul-betul konsentrasi. Jadi be seramurko tapi semestinya dengar Quran. Itu yang kadang-kadang adiktif, tergantung hat. Termasuk barang kapu kan tergantung. Kita tengok semua ber lah dong. Kira aku hampah oleh aku ibarat aku tarik rukuk oleh tiba kapai. Nyan berarti kau nak nyampah rukuk, Pak. Nah, jadi oleh karena itu harus sopan dengan Al-Quran. Tidak boleh hal-hal yang dimakruhkan dalam agama lalu kita iringi dengan baca Quran. Surah tanyu, surah wewet aki, pokoknya kurang santun lah. Jadi Al-Quran dibaca, didengar, khusyuk, tadabbur dan insat, kita diam. Qala al-Laits bin Sa'din rahimahullahu ta'ala, yuqalu marrahmah ila ahadi bi asra'i minha ila mustami'il Qur'an liqaulihi ta'ala, alangkah banyaknya rahmat Allah, alangkah besarnya rahmat Allah yang diberikan kepada orang yang sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu, itu sudah satu perintah, wa ansitu dua perintah, la'allakum turhamun, hasil daripada perintah itu, yaitu apabila atau manakala jika dibacakan Quran kepadamu, siapa yang baca tidak perlu persoalkan, bisa dibaca oleh imam salat, bisa dibaca oleh khatib, bisa dibaca oleh kawan kita, bisa dibaca oleh siapapun, maka perintah untuk kita adalah fastami'u lahu, dengarkanlah bacaan dari orang yang baca itu. Karena tidak disebutkan dibacakan, maka kita tidak mesti tahu siapa yang baca itu. Mana mesti tahu. Oh, nam sebut getegan tip. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanallah zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Surah fikir. Nah perle tu pu sasu kan? Ana perle. Jika dibacakan mana fikirnya, lah fikirnya hana falai, hoi ba falai, mikrofon, tip recordernya, yang fahala kan suaranya kita mengleng-liung tanyo yang fahala. Maka mendengar pengajian melalui recorder, melalui tip, melalui TV, melalui bunyi HP, daring dan sebagainya, yang berfahala adalah telinga kita, sebab yang kita dengar itu adalah suara bacaan Quran. Yang tidak dapat fahala adalah alat yang membunyikan Quran itu. Jadi boleh mendengar Quran dan dapat fahala dibaca oleh tip. Siapa bilang tidak boleh? Karena yang kita dengar adalah suaranya. Cuman karena tip itu benda, tip itu nggak pakai fahala. Maka tidak ada melekat adab pada benda. Munyo urang baca Quran sunat. Sunat urang baca Quran getung semayang. Ma menyotip nak dah putu semayang tip le. Nyotip nak mai bakulah aku nak putu semayang sebab ini baca Quran. Nyan gaya hana payah. Sunat orang baca Quran mustaqbilal qiblah, duduk menghadap kiblat. Menyotip hana payah pupah posisi. Kau pergi setip aku menghadap kiblat. Hana. Tapi suara itu adalah suara yang benar-benar hearing di telinga kita. Betul-betul yang kita dengar adalah ayat Quran. Itanya ona fahala dengar. Maka Allah tidak menyebutkan orang yang membaca itu enggak perlu mau tahu. Disebut dalam isim majhul, fi'il majhul, idza quri'al. Pokoknya siapapun yang baca. Ada juga
tinjauan fiqih yang disebut dibacakan di sini adalah pertama dibaca Fatihah oleh imam salat. Hanya mesti taim dah. Yang kedua dibaca rukun khutbah oleh khatib. Maka dalam konsep Syafi'i, quri'a di sini adalah khatib dan imam salat. Tak aplikasi lagi tanya buat sembahyang. Bila imam sedang baca Fatihah, tugas kamu diam. Maka tidak bagus. Pada saat salat tarawih, ketika imamnya tidak memilih baca doa iftitah, kan boleh saja untuk meringankan. Allahu Akbar. Puyuh tiap ke puyuh untuk sukut sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ni tanya baik. Imam tengah bismillah baca Fatihah, tanya wajah tu wajah ya lillazi fatara samawati. Tapi kita tanya yang paling hayunya. Kau mengambil fahala kan mukurung. Jadi kita kadang-kadang dapat fahala bukan karena mengerjakan, tapi malah dapat fahala karena tidak mengerjakan. Maka yang benar ketika imam sudah baca Al-Fatihah, langsung tugas kita adalah fastami'u, dengar Fatihah. Nah pertanyaan, mam hendak baca iftitah baki, hai pemundron ham tu imam hendak baca. Itulah gunanya iftitah itu sebagai hukum sunat. Dan itu ditanggung di atas hadis, idza amma ahadukum binnas falyukhaffif. Jika kamu memimpin salat, maka ringankan salat. Di mana bisa kita ringankan? Pada sesuatu yang tidak wajib. Mungkin jamaahnya sepakat. Kita salat, bagaimana kalau kita tidak membaca iftitah? Kira-kira semuanya bagaimana? Keberatan enggak? Kalau memang bacalah imam supaya kita dapat tambah falah, sudah baca iftitahnya. Tapi baca harus sempat baca iftitah. Baik anaknya baca pikon, hanak baca pikon. Allahu Akbar. Sebenarnya bacakan hanak pikon. Dia baik hanak baca ju. Siapa baca pikon, hanak dah baca pikon. Jadi sepakati saja kita tidak baca doa iftitah supaya konsen saja dengan Fatihah misalnya. Lebih bagusnya berkualitas sembahyang. Daripada imam asyik baca Al-Fatihah karena itu rukun wajib dibaca, itanya gabuk dengan wajah tu wajah ya lillazi kelembuhan itu baca Fatihah, dengar Fatihah. Ketika kita tidak sempat mendengar baca Fatihah imam, yang kita langgar adalah ayat ini. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u. Hai tungku makmum, munyo imam tengah baca Fatihah, maka tugas dona adalah dengar, enggak usah baca yang lain-lain juga. Manakala khatib membaca rukun dua khutbah itu adalah wajib, maka tugas jamaah adalah duduk mendengar, bukan membaca buletin yang dibagi-bagi di kertas itu. Tanya kadang-kadang tengah khatib gak baca khutbah, alhamdulillah kan dah imsakiyah jadual buka puasa. Mana hubungannya? Khatib dengan rukun khutbah tanya kacau imsakiyah kalau po 6 lah po 5. Mempuat urusan. Mbak. Jadi yang urusan menteng tawuru, baik tawuru ya hana urusan. Nah, jadi ini makna fastami'u. Ada makna fastami'u yang terikat dengan wajib dua. Pertama, wajib dengar Fatihah apabila imam sedang membaca. Yang kedua, wajib mendengar rukun khutbah apabila khatib sedang berbicara. Maka kepingat letungku bila idza sa'adal khatibu 'alal mimbar fala yatakallam ahadukum minkum wa man yatakallam faqad lagha wa man lagha fala jumu'atalah. Yang waikon kau pingat. Jadi inilah makna istima'. Kemudian istima' itu coba nanti dilihat, ada ahli bahasa Arab sini, ahli nahwu. Ada pola kalimat fastami'u, istama'a yastami'u, ada sami'a yasma'u. Ini istami'a digunakan oleh Allah. Fastami' fi'il amarnya, artinya dengar dengan serius, bukan dengan dengar-dengaran, tapi memang betul-betul dengan serius. Dinikmati bacaan ayat Al-Quran itu. Dan Nabi di depan hadisnya nanti dilihat kitab At-Tibyan fi Hamalatil Quran Imam An-Nawawi. Di sana ditulis dalam hadis diangkat oleh Nabi, Riyadhus Shalihin juga ada. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
mengundang khusus, menyuruh khusus sahabatnya untuk membaca Al-Quran dan beliau mendengar. Padahal sebaik-baik baca Quran kan Nabi. Hana urang yatih Nabi yang lebih gak baca Quran. Sefasih baca Quran kan Nabi. Tidak ada orang lain yang paling fasih baca Al-Quran selain Nabi. Seandainya ana pun fasih, tapi na huruf yang ana fasih baca. Seperti huruf Dhad. Ana afsahu bid-dhad, berkali Nabi. Saya adalah yang paling benar, yang paling fasih, yang paling betul mengucapkan huruf Dhad. Walau dhad nya ana fasih lengkeun. Apa yang lengkeun fasih kamu tentang hadis Nabi. Tapi nanjut lu. Mana? Walau dhad, dhadnya lekit, melekap. Baik-baik leh. Walau dhadnya leh. Musuh budaya yang macut. Tapi jika pada huruf Dhad itu tidak sama dibaca, tidak fasih sekali, di sana peluang kekurangan memang ya. Maka Nabi mengatakan ana afsahu bi hurufid Dhad, dalam hadis lain bid Dhad langsung. Saya yang paling benar mengucapkan Dhad. Berarti kalau orang lain enggak benar, ya dimaklumi saja. Bedruk mana ain ku imam paji atre dan pakan Dhad drone hanaruh ge Dhad Nabi. Hai kali wah Nabi ke Nabi tu yang paling ruh Dhad. Mamnya lain hanaruhnya begaruh, tapi menyo Dhad ya memang dimaklumi. Para qari pun tak sama baca Dhad. Ladum lekiyat kental, walau melikap, ladum leh angin. Ladum kagak baca tapi leh si tiga kata leh. Menurutnya. Jadi maklumi saja jika Dhad itu memang tidak persis fasih, karena Nabi sudah mengakui susah mengucapkan Dhad kecuali Nabi sendiri. Tapi begitu Nabi yang terfasih baca Quran, Nabi juga senang menikmati sahabat. Dia panggil Sayyidina Utsman, dia panggil Ibnu Affan, dia panggil bin Auf dan sebagainya. Nabi mendengar bacaan Quran itu genikmatian. Sampai-sampai disebutkan, ya Rasulullah, bukankah Al-Quran diturunkan kepadamu? Seolah-olah menau, hai kedro ni Rasulullah kebetulan Quran berkupu ni baca balung dumna lah lu baca dumna mangak lu. Ndak, Nabi senang mendengar. Apa maksudnya? Kita harus ada porsi, benar porsi tanya. Sebagai pembicara harus cok porsi sebagai pendengar. Harus nak porsi pendengar sih ya. Makanya khatib Jumat hana gak sih hana pernah dengar tiga. Punuh jadual. Punuh saja peh kubahnya, peh kubah porsi becut. Ya, dia lagi hai hana jak khutbah orang, hana apa kan jatah dengar orang. Benar jatah dengar juga. Jadi artinya apa? Karena Nabi juga mengambil waktu untuk mendengar bacaan sahabat dan menikmati betul-betul bacaan itu sebagai sesuatu yang menghibur jiwa. Jadi bagus dengar Quran. Di sinilah baca Quran mesti bagus, karena Quran itu didengar orang. Di sinilah yang baca Quran itu mesti menari. Di sinilah yang baca Quran mesti fasih. Di sinilah yang baca Quran mesti benar-benar duknya kan menyum merha bataceh merha Gedak merha ibu pun apa kan? Pokok jim ilop latih tu merha. Maka butuh ilmu taghanni, yaitu ilmu melagukan Al-Quran. Maka Nabi menyebutkan dalam hadis, malam yataghannil Quran, siapa yang baca Quran tidak serius, tidak pakai lagu Quran, falaisa minni. Artinya hana sama gelu ke kelompok lu. Jadi melagukan Al-Quran bahagian daripada perintah, karena ini bacaannya adalah membaca kalam Allah. Selanjutnya, wala'alla dalam ayat tadi, la'allakum turhamun minallahi. Kalau la'alla itu didatangkan dari Allah, maka itu adalah pasti Allah berikan. Semoga kamu dapat rahmat. Jadi orang baca Quran enggak disampaikan oleh Nabi kemungkinan kamu dapat rahmat, kan kemungkinan ke pegah. So yang dengar Quran, so yang baca Quran, semoga dapat rahmat. Hana geun so yang dengar Quran kemungkinan na rahmat. Hana pakai kemungkinan, tapi pakai la'alla bermakna wajibah. Artinya la'alla itu pasti datang. Maka membaca Al-Quran dan mendengar Al-Quran harus bermodalkan keikhlasan supaya kita bisa mendapatkan rahmat.
Baik. Wa mimma jaa fis sunnati, sementara yang datang dari hadis-hadis Nabi itu fi sawabi istima'il Qur'anil Karim, dalam membicarakan urusan mendengar Al-Qur'an itu, hadis Abi Hurairah di antara lain disebutkan, man istama'a ila ayatin min kitabillahi ta'ala kutiba lahu hasanatan mudha'afah. Jadi siapa yang mendengar bacaan Al-Quran, ayat-ayat dari kalam Allah, maka dihapus kutiba, dicatat, diberikan kepada orang tersebut kebaikan yang berlipat ganda. Nah, ini keutamaan daripada Al-Quran. Tapi yang lain tidak disebutkan mendapatkan keutamaan seperti ini, termasuk hadis. Tadi ngebaca Quran dengan hadis beda fadilahnya. Walaupun hadis kita dengar juga dapat pahala, kita dapat pahalakan pengajarannya. Saya ulangi, kita dengar hadis dapat pahala bukan lantaran hadis, lantaran pelajaran yang ada di dalam hadis. Kita dengar guru mengajar dapat pahala bukan lantaran suaranya, tapi lantaran ilmu yang kita peroleh. Jamaah mendengar saya sedang bicara ini bukan karena bicara saya, tapi karena pelajaran yang mengandung dalam bicara ini. Tapi kita dengar Al-Quran dapat pahala, tidak cerita pelajaran, tidak cerita arti, tidak cerita tafsir, hanya mendengar bacaan itu saja sudah jadi pahala. Maka wajarlah ada musabaqah tilawatil Quran, tidak ada musabaqah tilawatil hadis. Yang ada musabaqah hifdil hadis. Musabaqah hifdil hadis ada menghafal hadis. Tapi kadang-kadang hadis cilet-cilet. Dia bawa orang bawa ujung nak ke dalam nilang hadis. Antara nak pokoknya tinggal lu bawa ujung orang ni serta ero. BBO tepat hafal. Itu kelemahan kita yang mesti kita akui. Tapi kita juga harus akui bagaimana hari ini kemajuan tahfidz. Ya, kemajuan lembaga-lembaga menghafal seperti menghafal hadis. Sampai dia tahu nomor hadis seperti Adi Hidayat. Nyampe habis jaro. Uru-uru malim pe habis jaro baik gengsi. Itu super luar biasa itu. Tidak mudah dapat ilmu itu. Mungkin lebih mudah hafal Quran dengan hafal hadis. Karena jumlah ayat Al-Quran dengan jumlah hadis itu kan lebih sedikit jumlah ayat Quran. Walaupun kandungannya lebih banyak hadis karena Al-Quran, lebih banyak Al-Quran karena Al-Quran tidak ada batasan. Tapi jumlah teks hadis lebih banyak karena kitab hadisnya banyak. Ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kalau Al-Quran kan nggak pakai sahih-sahih. Baik nak tayang tengok baca ayat cita yang tak yang sahih apa hana ayat Qurannya. Baik truk mana munyi-munyi hai. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Nya sahih wahana. Anak payah tanya ayat Quran, maka bicara ayat Quran tidak bicara sahih atau dhaif. Karena mandum sahih maka hendak begali sahih. Karena Al-Quran itu mutawatir, sedangkan hadis nyan baru tanya cerita yang nyampu hadisnya sahih. Kemudian tanya kan cinta yang hadisnya pu memang nak perahli Nabi atau agaknya pegah yang bak duduk dua. Nyan dia tanya karena hadis ada hadis dhaif, ada hadis palsu, hadis maudhu. Tapi ayat Quran tidak ada alternatif karena ayat Al-Quran adalah kalamullah. Baik. Kemudian masih waktunya sedikit lagi 5 menit lagi mungkin. Saya selang-selang lah poinnya. Adabut tilawah wal istima'. La raiba anna li tilawati hadzal kitabi, tidak diragukan bahwa dalam hal kita membaca ayat Allah ini adaban, ada adab-adabnya, ada tata krama, ada sopan santun yang bagi al-amal biha, yang mesti kita ikuti adab-adab yang kagatu dalam baca Al-Quran. Fa fi dzalika aidan ziyadatu li sawabi tilawah. Dengan kita peduli adab, tadi sudah diberikan pahala baca, sudah diberikan pahala dengar. Dengan memperhatikan adab tambah lagi bonusnya, yaitu pahala beradab. Lagi tengok pegah apa?
Kita diajarkan dulu pegah abang urang tuha, pakiban, bak tahui manteng gak pernah adab. So kakeng gegaknya. Yang ke bunuh lu tanya mbak kak ho kaja. So kakeng ke kak ke. Bek ho kaja. Kak ho ni jaknya adab. Tapi nasib sebahagian memang menan bahasa kan. Ada sebahagian saudara kita di wilayah barat sana memang kaknya sopan gegaknya. Maka saat saya KKN di Melabuh sebulan setengah di sana bersama keluarga. Anaknya panggil untuk mamanya, mak nak ajak bawa orang meninggal. Malangnya juga, nyan tak maklumi, berarti nyan sopan menurut kanyan. Cuma menurut tanya sagai, karena bukan beda wilayah, beda daerah. Lagi etika memangnya beda-beda aja. Etika kitanya, yang etika santun yang habis santun etika kiban. Setelah makan, pada saat kita makan supaya santun kan naik pedu tisu. Ija lap, habis makan tangan yang basah kita ambil tisu kita lap supaya tangan kita kering. Nyan mengadab, mengetika. Nasi leh pajuh bun itu gede baik token juga beli. Nya mau bayar di token, ngado tak pegah sai token ngado. Kibah ngado kayak cek diko. Kibah cek diko karena habis makan tangan kita lap di kaos kaki. Wajarlah setiap hari hilang kaos kakinya. Karena dibawa lari tikus, karena di sana ada bau ikan yang bekas kita makan tadi. Atau nak budaya draw kayaknya. Dah tak puduk tisu. Lihat apa je bu? Gede bak gorden aja. Nasi mau hitam tu gorden. Nah, ini ada bagian daripada tata krama. Dia harus diperhatikan. Baik. Wa adabut tilawah kasiratun. Adab tilawah ini sangat banyak sekali. Al-awwal at-taharah wa tashmilu taharatul badan. Pertama adalah taharah, bersuci, termasuk taharah badan. Kan hanya tunggu semayang, badan kita nyopi ya dalam keadaan taharah hati, bersih hati, konsentrasi. Juga taharah badan. Makruh membaca Al-Quran dalam keadaan junub, makruh membaca Quran dalam hadas kecil, haram membaca Quran dalam keadaan hadas besar. Oh, saya ulangi, salah tadi ya. Haram baca Quran dalam keadaan hadas besar, makruh baca Quran dalam keadaan hadas kecil. Yang beradab bagaimana? Kita membaca Quran hadas kecil pun tidak usah ada. Artinya berwudu dulu. Ini bagian dari adab. Wa taharatul makan, baca Quran juga harus di servis tempatnya. Pak puduk Quran begli kan. Ini tanya kadang-kadang murah bud. Dia dah nak puduk Quran, atuh kardo saja puduk. Ana mau ban sagai, murah tat. Ya, bakacok kardo sak kena putra nak puduk Quran. Maka harus ada punya rihat bukan ada khusus meja seperti jadi bersahaja. Karena Allah suka kita bersih, rapi, beglih gede. Bumusanut yakin pasti Allah tidak senang keadaan yang mukulutu anagala Allah, mukelipe anagala Allah, meneh-neh. Hai Allah Taala, tak meneh-neh orang. Misalnya kita tuang kopi untuk tamu, itu gelasnya bersih, gelasnya kering, bencit, iya sabun, boh iya ke jami. Ada yang meneh-neh dalam itu mabak tengkai katanya, alah. Jadi itu mukulutu juga. Ada gelak lah gamai. Wa taharatul libas, baju kita, pakaian kita benar-benar bagus untuk membaca Al-Quran. Berapilah gede. Itanya panina ngai janduk je kan. Janduk padaku baca je Quran. Orang kita lihat kadang-kadang pakai baju, pakai jas lagi, pakai dasi, pakai peci, tulis nan lah hino kan tu bagi depan malaikat salah. Artinya begitulah dia berpakaian dengan betul-betul prima, rapi. Kemudian dia duduk, dia baca Quran. Jadi kan dengan ngai jakrung Mekah, duduk aja baca Quran. Wa taharatul fami, penting juga untuk baca Quran bersih mulut karena Quran keluar melalui mulut ya. Kemudian wa fawqa hadza kulluhu taharatul qalbi, di atas bersih ini semua yang jauh lebih penting adalah bersih hati. Wa nafa'uhu minasyirki, harus tersingkir, terbebas dari sifat syirik. Arti sifat syirik di sini jangan sampai baca Quran tidak ikhlas. Ulang bertanya orang-orang kari.
mudah dihinggapi rasa ria. Uman tadi kata muka suro ni mana cukup tiga musuh. Limang ni nebut tidron yang tiga su. Ni teng joju nah joju. Joju. Jadi ria tapi menyahana ria. Upu. Maka kemarin ada saya baca hadis hari kiamat, salah satu yang ditanya kepada pembaca Quran, adakah kamu baca Quran? Ada. Kenapa kamu baca Quran? Karena itu kalammu ya Allah. Untuk siapa kamu baca? Saya baca untukmu. Allah dan malaikat langsung menolak. Kazabta, kata Allah. Betul oleh malaikat. Kazabta. Betul kah kadzab? Dusta. Yang kau baca Quran si mengai pe legopnya, mengai sanjung legop. Maka itu saja yang dihilangkan. Yang baik cok simpulan. Kah ke hana aku baca Al-Quran yang mana? Nyan kah salah, rayu salah. Hanan baca Al-Quran ke galak lu ngode dengar hana li aku baca hadisnya. Kah aku cok simpulan hana aku baca. Kan nyan hidup ubat, tinggal kita hilangkan ria saja. Kan nyan saja dah hilangkan. Hana salah lian. Jadi baik sampai salah memahami. Kemudian wasyaki waria kali perahino. Jadi menghilangkan riya. Riyanya itu boleh gok. Maka bahasa Indonesia riyanya riya. Paham? Riya tanda air laut riya. Pemana riya? Riya pemakna ketahuan. Riya artinya ketahuan. Dari kata ra'a memperlihatkan. Ri'a an-nas dalam Al-Quran. Ya, jadi kita tidak bermaksud untuk ria, tapi bermaksud karena Allah. Hanya saja perlu garis bawahi. Orang ngaji ria dengan tidak ria sama persis. Jadi bentuk kahana le nebut bahkan ya ria, hana haji ria pilagenyan, hana ria pilagenyan. Karena perbedaan ria dengan bukan ria hanya pada niat si pelaku saja. Nyamdang tapi nah. Jak sembahyang maghrib bawa wai tajak baik sabi tanya masbuk. Baik anda pegah do te masbuk, tak parkir pi masbuk sabi tanya. Sabi bak jalan tanya. Parkir masbuk, tiblah motor punggung tanya bak jalan nyan kamu ganggu go sit. Jadi tajaklah bawa wai. Untuk apa kita datang lebih awal waktu supaya dapat pada saf pertama. Jangan ria, datang saja di saf awal. Giliran ada orang yang ganggu, mungkin iseng, ira nak ria dah jak sembahyang wawai. Tengah mengejak delat-delat. Ikut legap belum? Ira nak cukup ria, nak jak delat dia mengai ulike di drone sabi. Kah nak jak le, nak tak bergali. Jadi sama persis pekerjaan ria dengan tidak, perbedaan hanya ada pada hatinya saja. Mungkin sampai di sini kita persilakan.